datang ke Gio dengan kondisi seperti itu, habis kecelakaan giginya lepas gitu ya, jadi itu membuat ompong. Nah, Prosedur pemasangan Gio implan itu gimana sih dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Siapa tahu ada sayang Gio yang nanti pengen masang ya, yang implan pengen ya, Gio pasti gitu banyak kan. nih kayak ini, habis nonton podcast ini kayak banyak nih sayang Gio yang semoga pengen ya. pasang Gio dental implant. Gigi implan itu bisa seumur hidup atau enggak sih dok? Tadi pertanyaannya adalah apakah Gio dental implant itu bisa seumur hidup apa enggak gitu ya. Nah, yes, Implan. diharapkan implan itu memang keawetannya adalah seumur hidup. Halo sayang Gio, ketemu lagi di Gio Talk, podcast eksklusif Gio Dental Care yang bisa kita dengerin kapan aja dan di mana aja. Nah sayang Gio, kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama dokter gigi spesialis prostodontia di Gio Dental Care. Mangga dok. Halo sayang Gio, kenalin, aku salah satu dokter gigi spesialis prostodontia di Gio Dental Care. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin untuk kalian semua, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen di Gio Dental Care Official YouTube channel. Kalau perlu, nyalain notifnya ya. Halo dokter, apa kabar nih? Halo juga dok, alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah, oke. Jadi kita mau ngobrolin apa ya kali ini ya? Tentunya topik yang menarik ya dok ya, untuk podcast kali ini ya. Podcast Gio harus sesuatu yang menarik. Gimana kalau jadi kemarin itu di salah satu media sosialnya Gio itu ada pertanyaan dan banyak sekali yang bertanya soal gigi tiruan. Nah kebetulan kan nih sama spesialis prostodontia. Pas banget ya. Pas. Oke. Kita mau bahas itu aja gimana? Boleh siap. Tapi kita mulai dari mana ya dok? Enaknya. Mungkin kita bahas dulu nih dari awal ya, dari penyebab gigi hilang itu apa, kemudian Betul. kenapa sih kalau gigi yang hilang itu harus kita ganti dengan gigi tiruan gitu aja ya dok ya. Oke, boleh. Ya kan deh. gigi tiruan kan dari apa ya? Dari itu untuk menggantikan gigi yang hilang. Boleh. Kita mulai dari situ kita aja. bahas dulu nih dok, dari penyebab gigi hilang apa aja sih, supaya saya dia perlu tahu nih ya. Nah, jadi penyebab gigi hilang itu yang pertama bisa disebabkan karena gigi yang berlubang atau yang karies yang besar dan tidak dirawat, lama-lama itu perlu dicabut, tidak bisa diselamatkan, jadi perlu dicabut. Nah, itu jadi ompong, jadi hilang kan ya dok ya kalau dicabut ya. Kemudian dicabut ya. yes, pertama. karena karies atau gigi berlubang yang nggak dirawat tuh dibiarin aja, nggak bisa Oke. diselamatkan, akhirnya harus dicabut. Cabut. Karena udah tidak bisa diselamatkan lagi, jadi mau nggak mau dicabut. Oke, kemudian bisa juga karena trauma dok. Trauma Ya, itu. trauma semisal kecelakaan dok. Oke. Kecelakaan atau mungkin jatuh juga giginya bisa itu tuh, bisa banyak tuh pasien-pasien Gio yang mengeluhkan datang ke Gio dengan kondisi seperti itu, habis kecelakaan giginya lepas gitu ya, jadi itu membuat ompong. Nah itu beberapa contoh sih penyebab dari gigi hilang itu yang sering banget terjadi dan dialami oleh pasien-pasien yang datang ke Gio. Oke. Jadi itu sayang Gio. Tadi yang pertama karena gigi yang dicabut karena nggak bisa diselamatin lagi, sama yang kedua karena trauma. Trauma itu bisa kecelakaan atau jatuh, jadi giginya jadi hilang karena trauma. Yes, benar banget. Nah, dok, kemudian gigi yang hilang dengan ompong itu harus loh kita segera ganti dengan gigi tiruan gitu ya sayang Gio. Jadi apabila ada gigi yang hilang atau ompong nih karena beberapa penyebab tadi yang setelah kita bahas tadi, perlu kita gantikan segera dengan gigi tiruan. Gitu. Jadi gigi yang udah hilang itu harus diganti karena apa tadi dok? Banyak sih, alasannya banyak sih. Karena yang pertama adalah dengan ada gigi yang hilang tentunya akan mempengaruhi dari estetik ya dok ya. Semisal tadi karena trauma atau kecelakaan ya, estetik atau keindahan dari ini ya seseorang ya, penampilan seseorang ya, misalkan gigi depan yang hilang tuh nanti berpengaruh terhadap penampilan dari seseorangnya nggak dok? Misalkan kena trauma tadi. Kemudian juga ngaruh juga nih apabila gigi belakang yang hilang. Gigi belakang. Nah, sistem pengunyahan, proses pengunyahan juga nanti akan terganggu, nggak nyaman tuh dok. Biasanya pasien banyak yang mengeluhkan gitu. Walaupun satu gigi aja nih
nih yang hilang ya sayang Gio ya, itu bisa mempengaruhi pengunyahan, jadi kurang nyaman pengunyahan kita. Kemudian nih, dokter Rio pernah lihat nggak sih mungkin yang lansia-lansia nih ya, yang banyak gigi hilang di bagian depan tuh. Ya, biasanya pengucapan atau mungkin fonetik kita sebutnya itu jadi nggak jelas, jadi suara jadi tidak jelas gitu. Kemudian ada lagi banyak banget nih alasan-alasan kenapa gigi hilang harus segera digantikan ya. Terus saya dengerin kenapa Oke. harus diganti. Ya, jadi selain itu juga gigi yang ada gigi yang hilang itu dapat mengakibatkan gigi yang sebelahnya akan bermigrasi atau berpindah posisi dok gitu. Dan juga nanti gigi atasnya bisa lebih turun atau lebih naik gitu dok. Jadi banyak banget alasan-alasan dan kenapa sih kita harus buat gigi tiruan di Gio Dental Care ya apabila ada gigi yang hilang. Lanjut nih dok, tadi kan ngomong-ngomong gigi yang hilang itu harus segera digantikan dengan gigi tiruan. Jadi kalau di Gio itu ada berapa macam atau berapa jenis gigi tiruan sih dok? Oke, pertanyaan menarik. Mungkin bisa dijelasin Gio dok. tahu nih ya apa aja sih macam-macam gigi tiruan yang ada di Gio Dental Care. Jadi yang pertama nih dok, ada gigi tiruan yang jenisnya itu lepasan dok, atau gigi tiruan lepasan. Lepasan itu bisa dilepas pasang. Jadi nanti gigi tiruannya itu bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien Gio nih. Gitu. Kemudian yang kedua ada gigi tiruan cekat atau biasa disebut nih di Gio itu crown and bridge. Gitu. Yes, jadi nanti di sebelah-sebelahnya gigi yang hilang itu nanti akan diasah atau dikecilkan gitu dok. Terus kemudian nanti akan kita buatkan crown-nya gitu. Dan ini akan disemenkan secara permanen di gigi-gigi yang menjadi pegangan tadi yang diasah tadi. Dan gigi ini nggak bisa dilepas pasang oleh pasien, cuma bisa nanti dipasang di dokter gigi gitu ya, disemenkan secara permanen. Ya, kemudian nih satu lagi nih dok, yang saat ini paling banyak atau makin banyak nih ya pasien-pasien di Gio ini menginginkan untuk pembuatan gigi ini, yaitu adalah gigi tiruan implan atau Gio Dental Implant disebutnya nih dok kalau di Gio. Yes, itu permanen juga berarti? Yes, jelas ini permanen. Jadi nanti Gio Dental Implant itu adalah suatu implan dok yang akan ditanamkan di dalam tulang rahang. Dan ini pasien tuh biasanya merasakan kenyamanan sih ya dok ya, karena ini yang pertama adalah nggak perlu pas-pasang seperti gigi tiruan yang pertama saya sebutkan ya, jadi kan lebih nyaman gitu ya digunakannya. Dan yang kedua adalah tidak seperti crown and bridge yang perlu pengasahan pada gigi-gigi sebelah gigi yang hilang itu. Gitu. Cuma memang kita ada sedikit prosedur bedah ya dok ya untuk menanamkan implannya itu ke dalam tulang rahang. Begitu sayang Gio. Oke, berarti itu kelebihan dari implan ya. Yes. Oke, lanjut ya dok, tentang Gio Implan. Nah, jadi untuk prosedur pemasangan Gio Implan itu gimana sih dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Nah, siapa tahu ada sayang Gio yang nanti pengen masang implan ya, Gio pasti gitu banyak kan. nih kayak ini. Habis nonton podcast ini kayak banyak nih sayang Gio yang semoga pengen ya. pasang Gio Dental Implant. Oke dok, jadi ada beberapa prosedur nih dok untuk pemasangan Gio Dental Implant sendiri. Nggak bisa tuh kalau misal pasien datang langsung dipasang implan tuh nggak bisa, kita harus melalui beberapa tahapan dulu. Yang pertama adalah saat pasien itu datang atau saat sayang Gio ini datang ke klinik Gio Dental Care, nanti akan kita periksa dulu tuh kondisi keseluruhan dari rongga mulutnya. Ada berapa gigi yang hilang, di mana letak gigi hilangnya, dan kira-kira kita tentukan nih dokter gigi Gio ini akan menentukan apakah kira-kira bisa atau enggak nih untuk kita lakukan pemasangan Gio Dental Implant gitu. Oke, terus kalau semisal nih merupakan indikasi dari pemasangan implan atau Gio Dental Implant, nanti sayang Gio akan kita berikan rujukan untuk cek ronsen dan juga cek lab darah dok, gitu. Perlu ronsen ya dok? Yes, perlu banget dong dok ronsen. Nanti ronsennya adalah ronsen CBCT dok. Gitu. Fungsinya banyak banget nih. Nah, itu dia nih. Bisa dijelaskan ya dok? Fungsinya adalah supaya kita bisa melihat, pertama adalah ketebalan tulang. Kira-kira bisa nggak sih kalau dipasang implan itu dari tebal tulang yang ada pada gigi yang hilang atau ompong itu. Kemudian kita juga bisa tahu densitas tulang. Kira-kira bisa apa enggak pokoknya gitu yang kita pasang densitas itu dental kepadatan. implant. Yes, benar, kepadatan dari tulangnya itu gimana tuh kelihatan semua nanti lewat CBCT. Kemudian kita juga bisa tahu tuh nanti jarak dari ujung implan yang kita pasang dengan saraf-saraf yang ada di sekitar rahang kita gitu. Jadi bisa tahu lewat CBCT. Banyak banget nih ya. Betul. Kemudian juga lewat CBCT kita bisa melakukan simulasi dari pemasangan implan. Kita bisa tahu nanti
panjang implan itu yang kita pasang itu berapa dan juga diameternya berapa. Jadi penting banget nih untuk Gio yang akan atau ingin melakukan pemasangan dental implan tuh perlu kita lakukan rujukan untuk ronsen dulu, ronsen CBCT. Nah selain ronsen CBCT kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang yaitu lab darah. Gitu. Jadi kita perlu cek darah dulu tuh dok. Banyak ya dok? Banyak banget. Nah untuk cek lab darah ini ada beberapa parameter juga nih dok yang perlu kita cek. Ada yang pertama adalah glukosa darah. Kalau kita cek nih harus pasien-pasien dengan glukosa darah itu harus normal, nggak boleh pada pasien-pasien yang diabetes karena akan mengakibatkan apabila gula darahnya tinggi mengakibatkan kegagalan dari implan. Kemudian kita cek juga waktu perdarahannya itu bagaimana, apakah normal apa enggak, dan juga ada parameter-parameter lain yang perlu kita cek dulu untuk memastikan semua kondisi dari pasien yang akan dipasang geodental implan itu normal dan sehat-sehat semua gitu. Oke. Panjang kan dok, baru awalnya udah panjang ya, cuman memang demi keberhasilan implan yang akan digunakan karena ini bertahan selamanya sih ya dok ya kalau geodental implan ini nanti ya diharapkannya gitu. Emang harus begitu. Yes. Nah selanjutnya nih dok, prosesnya adalah setelah ini nanti normal semua, nanti pasien bisa datang lagi nih ke klinik Gio untuk kita lakukan pencetakan dok. Pencetakan itu fungsinya adalah kita akan membuat guide implan atau surgical guide untuk implan supaya nanti saat kita pemasangan implan itu posisinya tepat dok, dari kemiringan implan itu tepat kita pasangnya, jadi meminimalisir terjadinya ya kegagalan atau kesalahan saat pemasangan implan gitu. Setelah nanti surgical guide implannya itu sudah jadi, baru nanti kita janjian lagi nih dengan pasiennya atau dari Gio untuk datang lagi ke Gio untuk kita bisa lakukan prosedur pemasangan geodental implan gitu. Terus untuk pemasangan geodental implan itu bisa terbagi jadi beberapa waktu gitu nggak sih dok? Misalnya kan saya sebagai GP taunya skrunya dulu baru mahkotanya, atau harus langsung kedua-duanya dipasang, itu gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau di Gio ini ya dok ya, nanti implannya kita pasang dulu, atau skru implan kita pasang dulu tuh nanti ya dalam satu waktu ya. Kemudian nanti akan kita tunggu dulu selama kurang lebih 6-8 minggu. Nanti kita cek dulu apakah kondisi tulangnya sudah bagus, kelekatannya tulang sudah bagus. Apabila sudah, baru nanti bisa kita cetak lagi untuk selanjutnya kita buatkan mahkota implannya gitu. Cukup panjang sih dok ya prosesnya. Cukup panjang. Cuman demi keberhasilan dan kenyamanan pasien juga ya untuk menggunakan gituran, makanya perlu kita ini benar-benar kita perhatikan prosedurnya. Saya Gio, kalau berminat bisa langsung ke Gio ya untuk pasang geodental implan. Sekarang gini dok, misalnya nanti pada akhirnya kita sudah terpasang nih geodental implannya, itu ada nggak sih hal yang harus kita perhatikan untuk entah perawatannya, entah kontrol atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Banyak sih Gio untuk diperhatikan ya setelah kita memasang geodental implan itu. Tadi kan kita akan menanamkan secara prosedur bedah ya implannya ke dalam tulang rahang nih. Nah setelah kita pasang itu kira-kira prosedurnya ya kurang lebih mungkin 1 jam ya untuk pemasangan satu ini ya, kurang lebih 1 jam untuk pemasangan satu implan itu di dalam tulang rahang. Nah yang harus diperhatikan adalah nanti Gio akan diberikan obat dok. Obatnya ada antibiotik, ada untuk penghilang nyeri, dan juga nanti akan ada antiseptik atau obat kumur juga. Kemudian setelah pemasangan implan tersebut, Gio juga harus makan makanan yang bergizi dan juga makan makanan lunak dulu nih dok selama 6-8 minggu ke depan. Karena untuk ini ya menunggu perlekatan tulangnya itu antara implan dengan tulangnya sempurna gitu dok. Jadi supaya kenceng kuat gitu dok ya. Disarankan juga mungkin Gio bisa makan atau minum yang tinggi kalsium dok. Susu, keju itu banyak makan seperti itu makin bagus lagi tuh dok nanti pelekatan tulang dengan implannya. Kemudian Gio perlu diperhatikan lagi nih, jangan lupa apabila setelah pemasangan geodental implan tadi terdapat ada tanda-tanda alergi, tanda-tanda sakit, itu segera hubungi dokter gigi di Gio. Nah, lanjut lagi nih dok, banyak ya dok ya. Nah, biar tahu kan. Iya, biar tahu ya dok. Ya. Nah, Gio juga harus nih menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan cara berkumpul-kumpul menggunakan obat antiseptik nih ya. Jadi supaya tidak terjadi infeksi di sekitar daerah yang kita pasang geodental implan itu. Kemudian nanti setelah kita pasang ini implan tadi kita tunggu 6-8 minggu. Kemudian pasien nanti akan datang lagi ke klinik Gio untuk kita lakukan pencetakan ya. Kita kontrol, kita lakukan pencetakan
akan kemudian kita buatkan mahkota dari ini implannya. Ya, dan setelah dibuat mahkota pun pasien juga tetap harus kontrol secara rutin nih dok, 6 bulan sekali tetap harus 6 bulan rutin sekali ya, supaya kita cek ya keseluruhannya gimana gitu, rongga mulutnya dan juga pemasangan dari mahkota implannya itu. Wow, cukup menarik sih. Menarik. Ya. Nah, Sengio tadi kan sudah dijelasin sama dokter gigi spesialis prostodontia untuk kontrol pemasangan gio implan 6 bulan sekali. Nah, jangan lupa kita juga untuk periksakan gigi setiap 6 bulan sekali di Gio Dental Care, oke? Nah, oke dok, kita lanjut ya ngomong-ngomong soal Gio Dental Implant. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Sebentar, saya cari dulu ya dok. Banyak kayaknya ada pertanyaan nih ya. Banyak. Sampai kan dari sosial media Gio kemarin. Sebentar. Mana ya? Izin saya yang pilih ya dok pertanyaannya. Oke, siap dok. Oke, jadi ini ada pertanyaan tentang gigi implan itu bisa seumur hidup atau enggak sih dok? Oke, pertanyaan pertama. Mau dijawab dulu atau langsung 3 pertanyaan? Kita jawab dulu aja ya. Oke, boleh. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu nih dok buat Gio yang sudah bertanya melalui media sosial Gio Dental Care. Tadi pertanyaannya adalah apakah Gio Dental Implant itu bisa seumur hidup atau enggak gitu ya. Nah, yes, diharapkan implan itu memang keawetannya adalah seumur hidup, maka dari itu perlu banyak pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan di awal supaya memastikan bahwa kondisi tulangnya baik dan juga pasien dalam keadaan sehat supaya benar-benar Gio Dental Implant ini dapat bertahan seumur hidup dan juga membuat nyaman pasiennya. Makanya itu sangat direkomendasikan dok Gio Dental Implant ini ya. Sayang Gio nih ya, yang ada gigi hilang nih, silakan bisa datang ke Gio untuk kita lakukan pemasangan Gio Dental Implant. Bisa seumur hidup ya. Lanjut ya dok. Oke, pertanyaan yang selanjutnya apa nih dok? Yang mana ya? Ini ada lagi dok. Misalnya kalau gigi geraham bawah yang dicabut, tapi pengen gigi palsu permanen selain implan ada nggak ya? Sebenarnya tadi udah dijelasin sih ya di awal kita podcast tadi ya. Selain Gio Dental Implant tuh ada lagi tuh dok tadi yang gigi tiruan lepasan ya dok, yang dilepas pasang sendiri oleh pasien. Dan ada juga yang crown and bridge yang perlu pengasahan untuk gigi-gigi sebelah dari gigi yang hilang. Nanti untuk apabila masih bingung nih mau pasang yang apa, silakan nih Sayang Gio bisa datang ke Gio Dental Care untuk kita lakukan pemeriksaan awal dulu nih, dan nanti kita akan tentukan gigi tiruan mana sih yang cocok atau tepat dan juga terbaik nih untuk Sayang Gio. Sayang Gio, diingat. Jadi kalau di Gio tuh untuk perawatan dokter gigi selalu ngasih pilihan, mau ada beberapa macam pilihan perawatan nih nanti sesuai dengan kesepakatan dari pasien dengan dokter giginya. Jadi nggak semena-mena dari dokter giginya harus ini harus ini. Ya, dan akan diberikan perawatan terbaik ya untuk yang terbaik pasti. Wah dok, nggak kerasa nih udah berapa lama nih kita ngobrol? Cukup lama juga ya dok ya, obrolannya seru juga nih dok ya. Seru. Oke. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen ditanyain supaya Sayang Gio semuanya menambah wawasan Sayang Gio semuanya, cuman karena terbatasnya waktu, terima kasih banyak dok sudah banyak menjelaskan yang di Gio Talk Podcast ini, dan mungkin Sayang Gio semuanya kalau masih penasaran atau pengen konsultasi langsung dengan dokter gigi spesialis prostodontia yang ada di depan saya ini, yang cantik ini, yang berumur ini, mungkin bisa dijelaskan dok di mana prakteknya atau bisa kemana nanti? Oke, Sayang Gio, saya adalah dokter gigi spesialis prostodontia yang praktek di Gio Dental Care cabang Ambarukmo dan juga cabang Babarsari. Jadi Sayang Gio yang pengen konsul nih bisa datang ke Gio Dental Care cabang tersebut untuk bertemu dengan saya dok ya. Boleh, jadi nanti yang siapa tahu habis melihat Gio Talk Podcast ini langsung pengen pasang implan atau yang berhubungan dengan gigi tiruan, boleh langsung datang ke Gio Dental Care. Oke, terima kasih dok. Oke, saya nggak lupa mengingetin lagi untuk Sayang Gio semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, ataupun komen di Gio Dental Care Official YouTube Channel untuk mendapatkan edukasi dan tips kesehatan gigi kekinian. Nah Sayang Gio, kalau ada yang ingin konsultasi tentang kesehatan gigi dan mulut atau ingin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut, yuk datang ke Gio Dental Care cabang terdekat. Kami tunggu ya. Dan sampai jumpa
di Gio Talk Podcast selanjutnya. Bye-bye! Thank you. Ingat gigi, ingat Gio.